perkenalan dulu. Nama saya Yuliana Munte dengan NIM 8114225991. Perkenalkan, nama saya Daniel Dara Lamadewa dengan NIM 8114225592. Perkenalkan, saya Aprilia Puspitasari Putri Legiman dengan NIM 8114225593. Perkenalkan, nama saya M. Kosan Abdul Majid dengan NIM 8111422594. Perkenalkan, nama saya Alvin Duerianto dengan NIM 8111422595. Perkenalkan, nama saya Urvani Samurio Sitomorang dengan NIM 8111422596. Perkenalkan, nama saya Davina Nur Fadila dengan NIM 8111422597. Pengertian bencana. Menurut Setiawati, tahun 2016, bencana sebagai sebuah dampak kegiatan atau resiko yang memberikan efek negatif terhadap manusia. Gustavo tahun 1995 menjelaskan secara umum bencana sebagai pengaruh yang diterima manusia sehingga menjadikan manusia menjadi kehilangan dan menderita kerugian. Dengan kata lain, dikatakan sebagai bencana apabila kejadian bencana membawa kerugian bagi manusia. Manusia mempunyai kemampuan untuk meminimalkan resiko. Kalau resiko dapat diminimalkan bencana, maka bencana dikatakan dapat teratasi atau berkurang dampaknya. Faktor penyebab bencana di Indonesia. Faktor penyebab bencana di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hidrometeorologis dan yang kedua ada geologis. Yang hidrometeorologis macam-macam bencananya ada banjir, tanah longsor, kekeringan, maupun kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua geologis, macam-macam bencananya yaitu ada gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Pendidikan mitigasi bencana. Mitigasi adalah sebuah upaya untuk melakukan perencanaan yang tepat dalam meminimalkan dampak bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang akan dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengubah perilaku seseorang. Pendidikan bencana berupaya meningkatkan tindakan perlindungan dengan menyajikan informasi mengenai bahaya dan resiko yang ditimbulkannya. Mitigasi terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural. Mitigasi non-struktural berupa penyusunan peraturan, pengelolaan tata ruang, pelatihan perencanaan tata ruang wilayah, serta upaya memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Mitigasi struktural dilakukan untuk memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahanan longsor dan penahanan dinding pantai. Hal yang perlu diperhatikan agar sosialisasi mitigasi bencana menjadi efektif. 1. Kenali setiap sasaran. 2. Fokuskan pada perubahan perilaku. 3. Sampaikan pesan-pesan terus-menerus. 4. Gunakan keanekaragaman media. 5. Kembangkan peran pesan-pesan yang mudah dimengerti. 6. Tahapan terkait keadaan sosial budaya. 1. Tahap pembencana. 2. Tahap peringatan dan ucapan bencana. 3. Kejadian bencana dan dampaknya. 4. Tanggap darurat. 5. Tahap rekonstruksi. 6. Tahap pembelajaran bencana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang peran mahasiswa dalam masyarakat. Yang pertama, mahasiswa dan masyarakat bisa saling bertoleransi dan saling bekerja sama, maka terbentuklah kehidupan masyarakat yang lebih terjamin, mutu pengetahuannya dan dapat bersama-sama tumbuh dan berkembang dalam harmoni. Yang kedua, mahasiswa memiliki peranan penting di area kampus maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Mahasiswa diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuannya kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sebagai mahasiswa harus memiliki peran menyeluruh sehingga dikelompokkan dalam 3 fungsi pokok, yaitu agent of change, social control, and iron stock. Agent of change atau agen perubahan. Seorang mahasiswa sepatutnya menjadi kader pemberdayaan
setelah perubahan yang berperan dalam pembangunan fisik dan non-fisik sebuah bangsa. Social control, mahasiswa mampu menjadi pelaku dalam masyarakat yang berlandaskan pengetahuan, tingkat pendidikan, norma-norma yang berlaku, dan pola berpikir. Iron Stock, mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa dengan perlu adanya soft skill yang dimiliki mahasiswa seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, dan kepekaan yang tinggi.